habis Allah langsung ke orang tua. Begitulah hebatnya orang tua. Orang tua ini, apalagi ibu, salah pun cakap dia terkabul kali. Ya Juraij, menurut dia Allah lebih utama daripada ibu. 3 kali dipanggil ya Juraij, tak juga menyaut. Akhirnya kata ibunya, begitu anak itu lahir, Juraij menusuk pusar perut anak itu. Nama ini adalah doa. Nama yang paling baik adalah nama yang ditempelkan ke nama Allah. Banyak juga pertanyaan ditujukan ke Ustadz Somad. Ustadz Somad, orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Susah saya menjelaskannya. Tinggal datang saja ke Palembang, tengok bagaimana cara buat haul. Petang buka bersama, kumpulkan para alim ulama, habis itu sholat tarawih bersama, setelah itu kemudian adakan baca Quran, zikir, hadiahkan pahalanya, maka insya Allah itu sebagai bakti kepada orang tua. Allah, setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah itu wabil walidaini ihsana. Habis Allah langsung ke orang tua. Begitulah hebatnya orang tua. Orang tua ini, apalagi ibu, salah pun cakap dia terkabulkan. Suatu ketika, ini riwayatnya tentang orang sebelum Nabi Muhammad SAW dari kalangan Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah namanya Juraij, dan dia beribadah itu di suatu tempat namanya Som'ah. Makanan diantar, pakaian dicucikan, tak pernah keluar dari Som'ah. Suatu ketika ibunya lewat, ibunya memanggil, ya Juraij. Dia berpikir, teruskan ibadah atau menyambut panggilan ibu. Allah lebih mulia daripada ibu. Nantilah menyambut panggilan ibu. Dipanggil yang kedua kali, ya Juraij. Menurut dia Allah lebih utama daripada ibu. 3 kali dipanggil ya Juraij, tak juga menyaut. Akhirnya kata ibunya, Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat, mohon maaf, beribu maaf, tak layak disebut, tapi memang mesti diterjemahkan. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Secara logika akal tidak akan mungkin Juraij melihat wanita nakal, karena dia tinggal di tempat ibadah, dan ketika itu belum ada lagi Instagram, TikTok. Tak mungkin dia melihat orang jahat. Tapi apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa seorang ibu walaupun tersalah. Rupanya tak lama sesudah itu ada seorang perempuan hamil, tak ketahuan siapa suaminya. Ditangkap, siapa yang menghamilimu? Perempuan itu mengaku, yang menghamiliku adalah Juraij. Didatangi mereka Som'ah, tempat Juraij beribadah.
penipu, pembohong, pendusta. Rupanya kamu selama ini pura-pura beribadah. Nih ada perempuan hamil, kamulah pelakunya. Kata Juraij, tunggu anak ini lahir. Nanti kalau anak ini lahir kalian akan tahu. Begitu anak itu lahir, Juraij menusuk pusar perut anak itu. Setelah itu ditanyanya anak kecil yang belum pandai berbicara, ya gulam, wahai anak kecil, man abuka, who is your father? Siapa bapakmu? Anak kecil yang belum pandai bicara itu menjawab, ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Ketahuanlah bahwa ini bukan orang sembarangan. Ini adalah salah satu dari orang yang dimuliakan Allah, tapi dia kena fitnah. Mereka yang tadi menghancurkan tempat ibadah Juraij, mereka bersimpuh minta maaf. Kami bangunkan tempat ibadahmu dari emas ya Juraij. Kata Juraij, jangan. Ini hanya cara Allah ingin memperlihatkan bahwa seorang ibu tersalah pun cakapnya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu kalau manggil anak itu walaupun sedang marah emosi, jangan sampai keluar kata yang tak baik. Anak antu banyu. Jangan sampai. Kalau marah betul panggil, anak calon gubernur. Insya Allah jadi itu, insya Allah. Tapi daftar dulu ke KPU. Makanya dikatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. Makanya ibu-ibu dulu mengasih nama itu yang baik-baik. Almarhumah mak saya waktu saya lahir datanglah dia menjumpai ayahnya atuk saya. Ya, siapalah agaknya nama anakku ini? Kata atuk saya, kasih nama cucuku ini Solah. Bahasa Arab pakai ha, Solah artinya baik. Mak saya tak bisa bahasa Arab. Orang Melayu, Solah itu di kampung kami ikan selar. Ikan sola. Takkan nama anak aku nama ikan gitu maksudnya. Nama yang lain lah ya. Abdul Somad. Rupanya Abdul Somad ini nama qori terkenal di Mesir. Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Sampai di Mesir asal jumpa orang, Ismake, nama kamu siapa? Saya bilang Abdul Somad. HII? Betul nih kata dia nama. Betul sih. Anta Muslim katanya pula. Disangkanya saya orang Korea. Jadi namanya sekarang orang ibu-ibu banyak begitu punya anak, bukan ditanyanya ke Habib, bukan ditanya ke ulama, dibuat aja asal-asal nama. Malah digabung-gabungkan pula nama laki, nama bini, tak jelas. Nama suami Sulaiman, nama istri Toibah, kasih nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman, jangan terus. Nama ini adalah doa. Abdul Halim. Nama yang paling baik adalah nama yang ditempelkan ke nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Halim, Abdul Somad. Nama adalah nama-nama sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali. Ini semua nama-nama luar biasa. Al-Munawwar, terang benderang dengan cahaya. Maka setiap kali saya posting foto saya dengan
guru, profesor, saya tengok ikut pula saya percaya. Nah, itulah hebatnya. Salah satu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ganteng. Kalau dia duduk di dekat orang yang agak kurang-kurang ganteng, ikut ganteng sama dia. Nah, itu bedanya sama artis-artis. Artis itu, kalau kita duduk sama dia, dia makin ganteng, kita makin hancur. Nah, itu. Jadi duduk dengan orang soleh itu kecipratan, insya Allah. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan keberkahan, berkah Ramadan, berkah bakti pada orang tua. Malam ini real nyata. Yang bingung bagaimana berbakti kepada orang tua, kalau orang tuanya masih hidup, senangkan, belikan makanan kesukaannya, belikan kain, sikit tanda teringat. Kenapa sikit betul kau bawakan nak? Sikit tanda teringat, mak, banyak makan sendiri. Berbagi kepada orang tua. Nanti kalau dia sudah meninggal dunia, jangan sampai menangis di tepi kubur. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Ustaz kok tahu? Saya ini anak yatim piatu. Ayah meninggal, mak tak ada. Jadi bagi kalian anak-anak, adik-adikku sekalian yang masih ada emaknya, muliakan. Ini bulan Ramadan, belikan dia telekung mukena, belikan dia sajadah, dipakainya nanti hari raya. Tapi kalau bisa mukena telekungnya itu yang biasa-biasa aja. Jangan sampai yang bunganya banyak sekali. Nanti dia sholat Idul Fitri, makmum di belakang tuh bingung di depan, ini bunga apa ini? Nah itu selesai itu khutbah, bukannya dia khusyuk mendengar khutbah, bertanya, Assalamualaikum warahmatullah, di mana beli ini, berapa harganya? Nah ini, jadi yang biasa-biasa supaya tidak menimbulkan fitnah.